Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan buku kita 70 kekeluaran wanita, dan kita masih coba menyinggung poin yang disinggung di salah satu kekeluaran tersebut, yaitu tentang banyaknya wanita melalaikan ibadah-ibadah sunnah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sempat membahas solat sunnah atau beberapa solat sunnah, di antaranya solat sunnah rawatib, solat sunnah yang mendampingi solat wajib qobliyah dan ba'diyah. Kita juga sudah sempat membahas tentang solat malam, dan salah satu solat yang disinggung di buku tersebut adalah solat duha yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, khususnya sekarang kita bicara muslimah. Tentu teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang amalan-amalan sunnah, banyak sekali yang terbengkalai ya, seperti zikir pagi petang, seperti puasa sunnah, ya, seperti rutin berdoa, ya, seperti banyaklah hal yang lainnya, menjenguk orang sakit, bersedekah harian, banyak sekali, atau berdakwah, yang menyampaikan nasihat, beristighfar, dan segala macam hal yang harusnya kita amalkan dalam keseharian. Namun kita hanya membahas apa yang disinggung dalam buku yang sedang kita bedah. Bagi teman-teman yang berminat untuk kembali kepada amalan-amalan sunnah, sudah ada bedah buku kami di YouTube, tentunya di playlistnya. Anda bisa lihat di Khalid Basalamah Official, itu ada kajian Minhajul Muslim ya. Kita ada bahas masalah bab sholat. Kita juga ada kajian itu di setiap hari Selasa ya, kalau saya tidak salah. Tadinya setiap pekan, sekarang sebulan 2 kali. Di jam 13.00 sampai 14.00. Juga kita ada kajian di setiap Jumat. Kalau itu setiap Jumat terjadi 2 pekan. Pekan pertama, pekan kedua itu jam 10.30 waktu Indonesia sampai 11.30. Di pekan kedua sama pekan keempat itu dimulai selepas Jumat jam 13.00 sampai jam 14.00. Itu juga membahas tentang keutamaan-keutamaan. Di antaranya sudah kita juga masih dalam bab sholat gitu kan. Dan banyak tentu bahasan-bahasan tentang masalah keutamaan, amalan-amalan yang harusnya dijaga oleh setiap muslim, secara khusus muslimah yang sedang kita bahas sekarang. Kita akan bicara teman-teman pada kesempatan sekarang tentang masalah duha, dan saya sudah mengatakan saya akan bahas insya Allah buku yang ditulis oleh penulis yang sama yang kita bahas yang lalu, yaitu Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Ada tuntunan lengkap sholat duha disertai keutamaannya, waktunya, dan faedahnya, yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah sholat malam, tahajud, dan sebelumnya lagi sudah kita bahas tentang sholat sunnah rawatib, di sini disebutkan ya. Baik, saya akan masuk teman-teman sekalian di masalah duha ini ya, duha. Yang pertama, kata penulis, hukum sholat duha itu sendiri. Hukum sholat duha adalah sunnah muakkadah, atau sunnah yang sangat ditekankan sekali untuk dikerjakan. Hal ini karena Nabi SAW melakukannya dan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para sahabatnya untuk melakukannya. Beliau juga mewasiatkan sholat ini secara khusus. Sedangkan wasiat kepada seseorang sama kedudukannya dengan wasiat kepada seluruh umatnya. Jadi kalau Nabi SAW wasiatkan kepada seorang sahabat, seperti nanti akan kita jelaskan hadisnya, ya, itu berarti wasiatnya sama untuk umat semuanya. Ya, karena memang beliau berharap semua umat mengamalkan itu. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wasiat itu khusus bagi seseorang tersebut saja. Wasiat itu terdapat hadis. Misal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku 3 hal. Aku tidak akan pernah atau tidak pernah meninggalkannya sampai aku mati. Maksudnya semenjak aku terima wasiat itu sampai aku mati, aku tidak pernah tinggalkan. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Kalau Anda tidak sempat, Anda boleh ya, puasa 3 hari di tanggal berapa saja, tapi ini yang paling afdolnya. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1981 dan Muslim nomor 721. Kita lihat di sini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah tentang masalah 2 rakaat sholat duha. Itu juga hadis Abu Darda radhiyallahu anhu.
ia berkata, "Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'unna ma ishtu bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa salati duha wa bi alla anama hatta utir." Kekasihku sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak akan pernah sepanjang hidup aku tinggalkan. Yang pertama, puasa 3 hari dari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, tidak tidur sebelum witir terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim nomor 722. Jadi kita lihat teman-teman, hadis ini dua-duanya wasiat Nabi SAW kepada 2 sahabat yang berbeda, Abu Hurairah dan juga Abu Darda. Tetapi Nabi SAW tidak mengatakan, aku mewasiatkan kepada Abu Hurairah, aku mewasiatkan kepada Abu Darda. Tidak khusus gitu. Ya. Tapi sahabat ini menyampaikan, telah diwasiatkan kepadaku. Jadi ini bisa bermakna bahwasanya Nabi SAW mewasiatkan agar dia amalkan dan juga dia sampaikan. Terbukti di sini Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita. Gitu. Kata penulis, kebetulan beliau adalah muridnya Syekh bin Baz rahimahumullah semuanya. Beliau mengatakan, aku mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, kedua hadis ini sahih dan menjadi dalil yang tegak yang menunjukkan disyariatkannya sholat duha. Juga menjadi dalil bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Hal ini karena wasiat kepada seseorang sama dengan wasiat kepada seluruh umat. Tidak dikhususkan bagi seseorang saja. Demikian pula apabila Nabi SAW memerintahkan atau melarang sesuatu. Jadi hukumnya berlaku umum. Kecuali apabila ada kekhususan. Semisal beliau SAW bersabda, ini khusus untukmu. Dan memang Nabi SAW terkadang tidak melakukannya. Namun hal itu tidak menggugurkan kesunnahannya. Terkadang Nabi SAW melakukan sesuatu untuk menunjukkan kesunahannya. Dan terkadang Nabi SAW meninggalkan sesuatu itu untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib. Melainkan hanya sunnah saja. Setelah menyebutkan hadis-hadis tentang sholat duha, Imam Nawawi rahimahullah menegaskan juga bahwa sholat duha hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan. Ia berkata, hadis-hadis ini seluruhnya disepakati tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tahqiq atau orang-orang yang menuntut ilmu. Ya intinya teman-teman sekalian, sholat duha adalah sunnah muakkadah. Dan kata beliau, yang benar adalah menjadikan sholat duha sebagai kebiasaan yang dirutinkan adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi ini jelas sekali bagaimana penyampaian beliau tentang masalah penekanan sholat sunnah duha dianjurkan agar dirutinkan. Karena pernah ada yang bertanya kepada saya itu, katanya sholat duha jangan dirutinkan. Nah di sini beliau membantahnya masalah itu. Beliau mengatakan dari hadis-hadis yang ada, apalagi perkataan Abu Darda dan Abu Hurairah sama. Aku tidak pernah meninggalkan selama aku hidup atau sampai aku mati. Berarti kan setiap hari dikerjakan. Nah ini jelas membantah pendapat yang tidak jelas. Ini mengatakan bahwasanya jangan dikerjakan setiap hari, ya. Dan ini dikarenakan kalau pernah ada riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari juga dan Muslim, Aisyah mengatakan kalau Nabi SAW suka dengan duha walaupun beliau kadang-kadang aku tidak melihat melakukannya. Perkataan Aisyah mengatakan aku ya tidak melihat Nabi SAW melakukannya bukan berarti Nabi SAW tidak melakukannya. Mungkin di saat itu Nabi SAW melakukannya di tempat lain pada saat keluar dari rumah Aisyah misalnya, kan gitu. Itu contohnya, ya. Dan Nabi SAW, Aisyah mengatakan dari akhir riwayat tentang masalah itu, kan beliau mengatakan, Aisyah berkata dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim ya, aku tidak melihat Nabi SAW melaksanakan sholat duha, akan tetapi aku melaksanakannya sekalipun Nabi SAW ya, meninggalkannya, padahal beliau menyukainya. Beliau SAW melakukan demikian karena khawatir orang-orang melaksanakannya lalu difardukan kepada mereka. Jadi Nabi SAW bukan berarti tidak suka mengerjakannya, tapi Nabi SAW ya, pernah meninggalkannya secara khusus untuk menentukan hukum. Karena kalau sudah tiap hari Nabi contohkan di depan mereka, maka akan menjadi wajib bagi mereka. Ini mirip dengan kasus sholat tarawih, di mana Nabi SAW sholat di awal malam Ramadan, kemudian setelahnya beliau tidak keluar. Malam setelahnya beliau tidak keluar. Dan beliau mengatakan, aku tahu kalian menungguku semalaman. Tapi kalau aku keluar, maka bisa diwajibkan buat kalian. Ya, seperti itulah. Kemudian ada juga riwayatnya yang mengatakan bahwasanya Aisyah juga ditanya, apakah Nabi SAW melaksanakan duha? Ia menjawab tidak, kecuali beliau melakukannya ketika datang dari pepergian. Hadis riwayat Muslim. Juga ada di yang lain hadis Aisyah, ia berkata bahwasanya 4 rakaat dan beliau menambahkan sebagian yang diketahui Allah Ta'ala.
Kata penulis ini, dalam 3 hadis di atas seakan-akan ada pertentangan antara penetapan bahwa Nabi SAW sholat duha dengan pernyataan bahwa Nabi SAW tidak melakukannya. Padahal tidak ada pertentangan. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Nabi SAW sholat duha itu dalam waktu-waktu yang lain. Adapun ketika Nabi SAW datang dari pepergian, maka Aisyah radhiyallahu anha melihat beliau sholat duha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa beliau melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatannya itu disandarkan kepada apa yang sampai kepadanya dari Nabi berupa dorongan untuk melaksanakan duha. Juga disandarkan karena perbuatan Nabi SAW yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha di waktu-waktu tertentu. Maka kesimpulannya, kalimat-kalimat tersebut tidak bertentangan sebagaimana dijelaskan dalam Subulus Salam karyanya As-San'ani. Asy-Syaukani berkata dalam kitab Nailul Autar jilid 2 halaman 256, benang merahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan apa yang ia ketahui dan sampai kepadanya, sedangkan para sahabat lainnya selain Aisyah menyampaikan pula tentang rutinitas Nabi SAW dalam melaksanakan duha dan tentang pensyariatannya yang muakkad atau ditentukan untuk dilaksanakan. Orang yang mengetahui dalam hal ini para sahabat selain Aisyah adalah hujjah bagi orang yang tidak mengetahui, yakni Aisyah. Terutama bahwa waktu pelaksanaan duha adalah bukan waktu-waktu di mana seseorang biasa bersama-sama dengan istrinya. Saya juga mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata ketika menerangkan kitab Bulughul Maram nomor hadits 415 dan 400, sampai 417, untuk menggabungkan berbagai riwayat-riwayat ini dapat dikatakan pada mulanya Aisyah radhiyallahu anha menetapkan bahwa Rasulullah SAW sholat duha. Kemudian ia lupa. Atau pada awalnya ia menyatakan bahwa Nabi SAW tidak sholat duha. Kemudian ia ingat bahwa Nabi SAW sholat duha. Dan hujjah yang Aisyah tetapkan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sholat duha harus didahulukan dari hujjah Aisyah yang menafikan bahwa Rasulullah SAW tidak sholat duha. Demikian pula dengan adanya hujjah atau argumentasi yang lain dari para sahabat selain Aisyah seperti dari kasus Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in menetapkan bahwa Nabi SAW sholat duha, maka penetapan ini harus didahulukan daripada penafian dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini penjelasannya karena ini sering kali dibahasakan. Jangan kerjakan sholat duha karena ada hadis begini dan begitu. Nah, ini sekaligus beliau jelaskan tentang masalah makna daripada perkataan Aisyah itu radhiyallahu anha. Kemudian ada pertanyaan dari beliau di sini. Di poin pertama bahasan buku ini tentang masalah hukum sholat duha ya. Beliau mengatakan mengapa sunnah muakkadah? Kenapa sangat ditekankan? Karena kata beliau ada wasiat Nabi SAW untuk mengerjakannya dan karena Nabi SAW menjelaskan keutamaannya dan Nabi pun SAW melakukannya. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha ketika ia ditanya tentang jumlah rakaat sholat duha yang dilakukan Nabi SAW, ia berkata 4 rakaat. Lalu dia menambahkannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dalam riwayat lain beliau menambah sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 719 ya. Jadi maksudnya tidak ada batasan dalam masalah jumlahnya tapi minimal 2 rakaat. Karena dikatakan di sini oleh Aisyah dan Nabi SAW tambah semaunya berapa rakaat yang beliau ingin tambahkan. Jadi itu kita kembali dulu ke masalah hukumnya. Poin pertama dibahas dalam duha adalah hukum sholat duha, yaitu sunnah muakkadah. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. Sekaligus pelurusan tentang keliruan pemahaman sebagian orang mengatakan duha jangan dikerjakan sebagai rutinitas.